Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran ya. Melanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga. Baik, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Di pertemuan pertama kalian sudah mengenal barisan aritmetika dan barisan geometri. Ya, barisan aritmetika sendiri ada yang disebut urutan naik dan urutan turun. Itu dilihat dari bilangan-bilangannya. Kalau semakin besar maka disebut urutan naik, kalau semakin mengecil atau berkurang disebut urutan turun. Nah, kita pahami dulu di dalam barisan aritmetika ini ada beberapa lambang, simbol atau istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah A. A itu disebutnya suku pertama. Ya, suku pertama. Kemudian U itu suku ya. Nanti Ibu jelaskan. Kemudian ada UN, suku ke N. Kemudian ada yang disebut dengan B. B itu beda. Artinya selisih antara suku. Nah, yang manakah suku? Jadi ini disebutnya suku. Ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku ke-5 ya. Jadi kalau dituliskan di sini U1, U2, yang ini U3, U4, U5 dan selanjutnya sampai suku tertentu UN. Nah, tadi ada A disebut suku pertama, berarti suku ke-1 ini. Ya, jadi suku ke-1-nya 2 atau bisa dikatakan A-nya 2. Ya, kalau ini ada berapa suku? Ada 4 suku. Ya, suku pertamanya U1-nya adalah 20. Nah, sekarang B beda, yaitu selisih antar suku. Nah, kemarin kalian sudah mengetahui selisih dari setiap urutan bilangan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya selisihnya dari suku pertama ke suku kedua berarti U2 dikurangi U1 ya, 6 dikurangi 2, 4. Ya, selisih dari suku kedua ke suku ketiga berarti 10 kurangi 6, 4. Kemudian selisih dari suku ketiga ke suku keempat berarti 14 dikurangi 10, 4. Selisih dari suku keempat ke suku kelima ya berarti 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Ya, jadi pada barisan aritmetika ini selisihnya dia akan konstan, akan tetap ya. Kalau misalkan urutan naik berarti positif ya. Seperti ini, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 dan selanjutnya. Nah, kalau yang ini karena urutan turun, maka selisihnya bukan 20 dikurangi 18 ya, tapi suku yang urutannya paling tinggi dikurangi suku yang lebih rendah. Berarti 18 dikurangi 20. Berarti selisihnya atau bedanya negatif 2. Yang ini juga 16 kurangi 18 negatif 2. Yang ini 14 kurangi 16 negatif 2. Jadi yang ini ya, yang nomor 1 bisa dikatakan B-nya yaitu U2 dikurangi U1 ya. Maka B sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Yang ini selisihnya atau B-nya boleh U3 yang berurutan ya dikurangi U2 maka 16 dikurangi 18 sama dengan negatif 2. Ya, seperti ini. Ya. Apa sih kegunaannya barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini Ibu punya contoh ya. Jadi ilmu yang kita pelajari itu sebaiknya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Jika hari Selasa jatuh pada tanggal 2, maka 2 minggu berikutnya hari Selasa itu jatuh pada tanggal berapa? Jadi jangan menghitung pakai jari ya. Senin, Selasa. Nah, kita tahu bahwa dalam 1 minggu itu selisih harinya adalah 7.
Jadi misalkan minggu sekarang, Selasa minggu hari ini, ya, misalkan U1 jatuhnya tanggal 2, maka 2 minggu berikutnya, berarti minggu ke-3 ya. Ini U2, U3. Ya, karena selisihnya 7 hari, berarti di sini tinggal ditambah 7 sama dengan 9, ditambah lagi 7, karena bedanya 7 sama dengan 16. Nah, jadi ini kegunaannya ya. Jadi hari Selasa pada 2 minggu yang akan datang jatuh pada tanggal 16. Tuh, ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, diketahui barisan aritmetika suku ke-1-nya 3 dan suku ke-2-nya 5. Maka bilangan pada suku ke-7 adalah, jadi diketahui ada barisan bilangan aritmetika ya, diperhatikan aritmetika. Diketahui suku ke-1-nya atau A-nya adalah 3, kemudian suku ke-2-nya adalah 5. Yang ditanyakan suku ke N, suku ke-7. Ya, berarti nanti ada U3, U4, U5, U6, U7. Nah, ini yang ditanyakan. Berapakah bilangan yang menempati suku ke-7? Nah, kira-kira bagaimana yang akan kalian lakukan? Ya, betul. Kalian lihat dulu di sini selisihnya berapa ya bedanya. Nah, ya, bedanya adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi langkah pertama bisa kalian tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau misalkan sampai hanya U7, bisa kalian ya tambah 2, tambah 2. Tapi bagaimana kalau misalkan Ibu tanyakan di sini U50? Apakah akan melakukan tambah 2, tambah 2 atau dijumlah 2 terus? Nah, nanti ada kesalahan menghitung ya. Nah, sekarang kita coba membuat rumusnya. Ya, jadi dari U1 sampai U7 kira-kira ada berapa kali beda? Ya, jadi ini ada beda, ke sini nanti jumlah dengan beda, ke sini dijumlah dengan beda, ya. Sini juga jumlah dengan beda, di sini jumlah dengan beda, di sini jumlah dengan beda. Nah, jadi dari U1 sampai U7 nanti akan dijumlahkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan 6 beda. Jadi U7-nya bilangan pada suku ke-7 yaitu suku pertama yaitu A ditambah 6 kali beda. Maka U7-nya sama dengan A-nya 3 ditambah 6 kali 2. Dijumlahkan dulu atau dikalikan dulu? Ya, lebih kuat kalikan dulu ya. Jadi 6 kali 2 dulu. Maka suku ke-7-nya adalah 3 ditambah 12. Suku ke-7-nya 15. Nah, nanti kalau Ibu tanyakan berapakah suku ke-50? Nah, ya, ketika akan mencari suku ke-50, tidak perlu dijumlahkan 2 lagi. Tadi kalau suku ke-7 melewati 6 beda, kalau suku ke-50 berarti ada betul 49 beda. 3 ditambah. Tinggal nanti dilanjutkan dihitung sampai bawah. Berapakah bilangan pada suku ke-50? Nah, untuk hari ini, minggu ini, pertemuan ketiga, itu yang Ibu jelaskan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.